Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, shalihin was-shalimat, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang berbahagia ini, di subuh yang mulia ini kita kembali dapat berkumpul di Masjid Nurul Islam dalam rangka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain wasaiman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semuanya yang ada di masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah di hari kiamat kita sama-sama berharap kepada Allah agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah berdoa kepada Allah selama kurang lebih 2 bulan dan kita selalu berdoa dengan bacaan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Bahkan dari tahun ke tahun saat kita di penghujung Ramadan itu rasa hati kita sudah bercampur aduk antara bahagia maupun susah. Karena kenapa? Saat di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, kita tidak meninggalkan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, dan di sisi lain sesuai janji Allah, kalau kita mampu untuk beribadah dengan optimal di bulan Ramadan, kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, kekhawatiran berikutnya adalah apakah kita nanti akan berjumpa di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Jadi kekhawatiran ini yang selalu kita rasakan dari tahun ke tahun. Karena kenapa? Maklum kita sebagai hamba Allah, kendati pun kita berupaya sekuat tenaga, seoptimal mungkin beribadah di bulan Ramadan, tetap saja kita masih merasa kurang sebagai waktu untuk beribadah secara optimal di bulan Ramadan. Namun, para bapak ibu yang masuk subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah telah berikan kita umur panjang, berikan kita kesempatan, dan Allah ijabah doa-doa kita. Seperti yang kita panjatkan 2 bulan sebelumnya. Di bulan Rajab kita berdoa semoga
tentang sabar. Jadi karena bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah yang di dalamnya juga kita harus bersabar dalam melakukan segala hal, beribadah kepada Allah, baik menghadapi ujian-ujian yang lainnya. Tentunya kita perlu hadirkan ilmu ini di majelis ini untuk sama-sama mengingat, mudah-mudahan dengan tema ini nanti kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kesabaran memang sungguh sangat berat bagi kita. Karena setiap individu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang berbeda-beda. Dan tingkat penyelesaiannya juga tergantung daripada ilmu yang dimiliki oleh Allah tersebut. Jadi setiap individu sangat berbeda ketika dia mencerna sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan penyelesaian itu sangat berbeda. Walaupun ilmunya sama, walaupun teorinya itu sama, tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan ujian dari Allah, bisa terkadang kita ingat kepada Allah, bisa juga tidak. Dan ingat kepada Allah ini adalah satu hal yang luar biasa, jalan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, ya, agar kita lulus dalam ujian. Tapi kalau sebaliknya, maka kita tidak bersama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi ujian, maka Allah pun berlepas diri kepada hamba tersebut. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika Allah takdirkan seorang hamba hidup di dunia ini, maka Allah itu sangat tahu persis bagaimana ujian yang akan dihadapi oleh hamba tersebut. Allah juga yang memberikan ujian tersebut. Allah juga yang membongkar rahasianya kepada hambanya. Jadi tidak ada jalan lain ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah perintahkan supaya kita sabar dan sholat. Karena itu jalan yang terbaik. Karena sabar dan sholat itu memerlukan waktu, memerlukan proses yang tidak sebentar. Kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan solusi yang terbaik. Kita sangat paham karena setiap individu dalam menyelesaikan permasalahannya sangat berbeda. Ada yang bijak, ada yang tidak, ada yang sabar atau setengah sabar, ada yang terburu-buru, dan hasilnya adalah nanti apakah kesabaran itu bisa menjadikan solusi bagi seorang hamba atau tidak. Karena kita bercermin di sekitar kita, di masyarakat, di media sosial, media elektronik, banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa taala dihadapi dengan tidak semestinya. Sebagai contoh, kita sangat sedih ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan kekurangan ekonomi dan sebagainya, justru jalan-jalan yang buruk yang dipilih. Dan ini bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ada yang memilih jalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tinggalkan karena syirik itu bisa membatalkan akidah kita. Dan syirik itu tidak diampuni kecuali dengan taubat yang besar. Kembali bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah perintahkan kita supaya sabar dan sholat, maka yang paling indah adalah sabar dan sholat. Ketika sudah diperintahkan seperti ini, sebaiknya kita menggunakan kata tapi, dan sebagainya, sabar dan sholat. Tidak ada solusi lain, sabar dan sholat. Setelahnya baru kita usahakan usaha-usaha yang manusiawi, mencari solusi. Yang penting kita berpegang teguh terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.
cintaan Allah pada seorang hamba adalah ketika dia bersabar. Jadi gak ada yang lebih indah kecuali kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah cinta kepada kita. Orang tua kami, para alim, para ulama tentunya sangat berpengalaman dalam hal ini, sangat baik dalam hal ini daripada kami yang sudah jauh. Karena bisa dilihat umur Bapak Ibu, contoh saja dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu yang sudah kepala 5, kepala 6, 7, Masya Allah, rumah tangganya masih utuh, keluarganya kecukupan. Kami dapat mengerti bahwa Bapak Ibu adalah paling baik dalam menghadapi segala sesuatu masalah dan menghadapinya dengan sabar dan terbukti hingga hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa arti sabar? Sabar itu dalam bahasa Arab berarti radiyah, ridho. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dulu. Apa itu ridho? Ujian yang datang terima seperti tamu yang datang ke rumah kita, diperlakukan dengan baik tanpa buruk. Itu namanya sabar. Jadi tidak mungkin seorang hamba hidup tanpa diiringi dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Parameter keberhasilan hidup seorang hamba itu akan diukur oleh Allah, salah satunya dengan tingkatan sabar. Seperti anak yang sekolah, di setiap jenjang itu pasti akan ada ujian. Kalau dia tidak belajar, tidak menghadapi dengan sungguh-sungguh, maka predikatnya sangat buruk atau bahkan tidak naik kelas. Sama halnya dengan kehidupan kita. Di bulan Ramadan ini memang kita harus banyak-banyak mengalami kesabaran dalam berbagai hal, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar juga diartikan tajallada, mengikat, tahan mana, bertahan, iktamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi hudu wa itmi'an, dalam ketenangan dan dunia syahwat tanpa mengeluh. Jadi sabar adalah tidak mudah, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidak mudah juga. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat Bapak Ibu? Karena sebagaimana artinya bahasanya itu sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita dan dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jadi di dalam Ramadan ini kenikmatan-kenikmatan dari Allah, beberapa hal kita lepas dari jiwa kita, dari diri kita, supaya kesabaran ini terus terlatih. Karena 1 bulan kita berpuasa di Syahrul Tarbiyah ini, di bulan pendidikan, kita terus meningkatkan kesabaran. Allah Maha mengetahui ya, ujian apa saja yang akan kita hadapi. Semoga dengan bulan Ramadan ini kita nanti mampu menghadapi ujian-ujian dari Allah di 11 bulan berikutnya. Kemudian jenis kesabaran, kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, yang kedua yaitu melawan godaan nafsu, yang ketiga adalah menghadapi cobaan. Kisah Nabi Yusuf ini sangat menginspirasi bagi kita, karena seorang nabi yang memberikan contoh. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman kepada para nabi, kita harus mengikutinya. Ini sebuah contoh yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kesabaran yang pertama ini adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, ya, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Kita tahu kisah Nabi Yusuf bahwasanya saudara-saudaranya ya, berusaha untuk membunuhnya, kemudian memberikan kabar palsu kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf dimakan serigala. Maka saat
hal-hal yang kita tidak inginkan, hal-hal yang meresahkan kita, yang mengganggu kehidupan kita, maka kiblatnya adalah kita harus bersabar, karena sabar itu adalah baik, karena sabar itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran menahan amarah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Dalam kisah tersebut, ketika Nabi Yusuf sudah beranjak besar, sudah melewati berbagai rintangan, dan dia kembali kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya pun meminta maaf atas apa yang dilakukannya, dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala la tasriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Dalam surah Yusuf ayat 92. Jadi ketika Nabi Yusuf dalam kehidupan ujiannya sangat berat, dan kita harus mampu memaafkan orang yang memusuhinya, orang yang berupaya untuk menjatuhkannya, bahkan ingin membunuhnya, ingin mengasingkannya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ujian-ujian tidak terduga datang kepada kita, dan ini tingkatan sabar yang luar biasa, mau memaafkan orang lain. Jadi kalau berkaca kepada agama kita, maka balasan untuk orang yang menyakiti kita adalah hanya dengan mendoakan memaafkannya. Ini berat ya Bapak Ibu, apalagi dia seperti Nabi Yusuf alaihissalam, karena seorang Nabi ujian memang berat, karena akan memberikan contoh kepada umat-umat berikutnya. Tapi ini sangat baik. Paling tidak kalau kita dapat ujian semacam itu, kita tidak membalasnya dengan perlakuan-perlakuan yang lebih buruk. Sekarang ini tidak tahan godaannya adalah jari-jari kita, disakiti tetangga sedikit buat status ya Bapak Ibu. Kita harus mengawal keluarga kita. Kita tahu sangat persis di antara hamba Allah memang ada tingkatannya, seperti Arija laki-laki dan Anissa perempuan. Tingkatan laki-laki lebih di atas perempuan, tapi tidak mesti juga laki-laki lebih kuat pribadinya daripada perempuan. Tetapi sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keluarga kita agar tidak terjebak dalam hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Karena dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan tetangga, ini sangat berdampingan. Kalau kita tidak tahan godaan, maka jari-jari kita akan mengarahkan kita, memilih kita justru tidak pada jalan petunjuk Allah, justru dalam jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam momentum Ramadan ini sungguh tepat bagi kita untuk melatih isyadul tarbiyah ini, kita latih supaya diri kita untuk sabar menahan amarah. Kemudian yang ketiga adalah sabar melawan godaan nafsu. Ini juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh wanita yang sangat cantik, ya. Kemudian wanita tersebut mengajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari dari godaan tersebut. Dalam surah Yusuf ayat 23 yang artinya, dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi di kisah yang ketiga ini, Yusuf memberikan contoh teladan kepada kita untuk bersabar menghadapi godaan hawa nafsu, termasuk di bulan Ramadan, isyadul tarbiyah ini. Tentunya bagi kita makhluk Allah yang berpasangan punya waktu tertentu di mana kita harus melatih kesabaran untuk mendapatkannya di bulan Ramadan ini.
Termasuk godaan-godaan di luar sana, Bapak Ibu. Kita harus berupaya sekuat tenaga untuk menjaga diri kita supaya kita terhindar dari beberapa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat sudah masuk ke kamar-kamar kita melalui media sosial, media televisi, kita buka aplikasi tapi ada iklannya. Nah, ini berbagai macam fitnah-fitnah dunia di akhir zaman yang selalu datang kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, ada juga sahabat menghadapi cobaan yang ketiga, yaitu harus sabar dalam menghadapi musibah. Ini Yusuf mengabarkan, Yusuf bercerita kepada kita dalam surah Yusuf. Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Kemudian Nabi Yusuf mentampilkan agar raja tersebut menanam pohon gandum, menanam kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya selama 7 tahun, kemudian datang kesulitan 7 tahun. Nah, ini kita dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu, dalam menghadapi ujian, cobaan dari